Excel. Oke, mari kita mengenal lebih jauh tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program atau software atau perangkat lunak pengolah data berupa angka. Microsoft Excel itu sangat membantu kita dalam melakukan perhitungan. Misalnya kita menghitung rata-rata nilai ulangan sekolah atau rata-rata pendapatan yang berhubungan dengan keuangan, semua yang berhubungan dengan angka. Kalau kita menggunakan Microsoft Excel akan sangat membantu. Yang ketiga, Microsoft Excel itu adalah bagian dari Microsoft Office. Sehingga kalau di Microsoft Office sendiri itu ada Microsoft Excel, ada Microsoft Word, ada Notes, ada PowerPoint dan lain sebagainya. Beberapa versi Microsoft Excel yaitu Microsoft Excel XP, Microsoft Excel 2003, Microsoft Excel 2007, dan Microsoft Excel 2010. Dan tampilan lembar kerja kita adalah yang terlihat ini adalah Microsoft Excel 2010. Mari kita lihat bagian-bagian dari Microsoft Excel itu sendiri. Yang pertama adalah title bar. Title bar, title itu berarti identitas. Sehingga title bar ini dia berada baris paling atas dari tampilan lembar kerja atau layar kerja Microsoft Excel, yang mana digunakan untuk menampilkan nama dokumen dan nama program. Anak-anak bisa lihat di situ terdapat tulisan Book 1 dan Microsoft Excel. Book 1 itu adalah nama dokumen atau nama filenya, sedangkan Microsoft Excel itu adalah nama program. Nama dokumen ini adalah nama file yang dituliskan, yang diberi nama oleh penggunanya, seperti itu nama filenya. Yang berikut adalah menu bar. Menu bar ini adalah di situ ditunjukkan pada bagian file itu. Apabila kita klik maka akan muncul print, save, save as, new, open, close dan lain-lain. Nah, menu bar ini berisi perintah-perintah dasar yang berkaitan dengan operasi file, ya, yang tadi sudah Pak sebutkan. Yang ketiga adalah formula bar. Formula bar itu digunakan untuk mengisi sel yang berkaitan dengan baik rumus atau teks biasa. Formula bar, anak-anak bisa lihat di situ ditunjukkan oleh anak panah formula barnya, seperti itu. Formula bar juga di situ tentang semua aktivitas di dalam sel yang kita kerjakan itu ada muncul di sana. Yang berikut ribbon. Ribbon itu semua fungsi perintah dari Microsoft Excel yang dibagi berdasarkan fungsinya. Lihat anak panahnya di situ sudah tunjukkan tabs ribbonnya. Yang berikut adalah tab ribbon, yaitu fungsi-fungsi perintah Microsoft Excel atau icon-icon dari Microsoft Excel yang terdapat di dalam atau dibagi lagi menjadi home, insert, page layout, formula, data, review, dan view. Nah, berikut ada istilah-istilah umum yang sering digunakan di dalam Microsoft Excel. Yang pertama itu workbook. Workbook adalah file atau buku kerja yang digunakan untuk menyimpan pekerjaan yang terdiri dari lembar-lembar kerja. Itu ada pada bagian bawahnya. Yang berikut worksheet. Worksheet itu adalah lembar kerja tempat data di mana diketikkan. Sekali lagi, worksheet adalah lembar kerja tempat data yang diketikkan. Lembar kerja terdiri dari kolom dan baris, sehingga satu kolom dan baris itu disebut dengan sel. Kolom diberi nama dengan huruf mulai dari A sampai dengan Z, dilanjutkan dengan AA sampai AZ dan seterusnya sampai XVCD. Dengan jumlah kolom itu sendiri dalam satu lembar kerja Microsoft Excel itu adalah 16.384 kolom. Sedangkan baris diberi dengan angka mulai dari 1 hingga 1.048.576 baris. Artinya jumlah baris dalam satu lembar kerja adalah 1.048.576 baris.
Pertemuan antara kolom dan baris disebut sel. Yang tadi Pak sudah bilang, misalkan contoh di situ ya. Di situ C A1 B5 K9 dan seterusnya. Perpotongan ya, pertemuan antara kolom dan baris itu disebut sel. Misalkan kalau dicontoh pada gambar di bawah, itu adalah C4, artinya sel C4, kolom C, baris 4. Aktif sel adalah sel yang aktif yang ditunjukkan dengan sebuah sel yang memiliki garis batas lebih tebal dibandingkan yang lain. Lihat gambar berikut ya, ini sel yang lagi aktif, yaitu sel C4. Formula adalah rumus yang digunakan untuk mengolah data. Jadi kita bisa membuat formula. Jadi baik itu formula perkalian, penjumlahan, pembagian, rata-rata, pengurangan dan lain sebagainya. Itu adalah formula atau rumus yang kita gunakan. Dan yang terakhir, istilah yang terakhir adalah range. Range itu adalah sejumlah sel yang dipilih atau diblok. Misalkan di sini contohnya adalah kita memblok sel C4 sampai dengan G10. C4 sampai dengan G10. Jadi itu adalah sejumlah sel yang diblok atau dipilih. Oke, itu sedikit penjelasan tentang bagaimana kita pengenalan tentang Microsoft Excel. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih jauh tentang